Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya di Sinopsis Office Channel. Buat sahabat YouTube yang baru nemu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Langsung saja, video ini berisi sinopsis film India Nagin episode 5. Yang akan tayang di ANTV pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2020. Sivanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus tiba di kuil belati dengan cara apapun. Dia melihat Ritik tertidur lelap dan mendekatinya, lalu Sivanya berubah menjadi ular. Ritik bangun dan melihatnya berubah. Sivanya menggigitnya dan membuatnya tidak sadar, lalu pergi meninggalkan Ritik menuju kuil belati. Sesa bersama dengan Nak Ica dari lainnya menari di kuil Siwa. Sementara Bayi Franat memainkan musik ular untuk mereka. Guru buta mereka datang dan mereka semua menyambutnya. Guru mencari lonceng dan membunyikannya, lalu pergi dan menyentuh patung Siwa dan memulai doa. Sivanya diam-diam berjalan keluar dari Haveli. Ankush melihatnya sebagai ular dan mengikutinya, tapi dia menghilang. Ankush terus mencarinya. Tanvi menelpon Ritik tapi dia tertidur lelap. Orang tuanya datang ke sana dan memarahinya, bertanya mengapa dia lari dari pernikahannya dan bersembunyi di sini. Siles berkata telah menyiapkan perbintangan palsunya untuk menikahi Ritik, tapi dia gagalkan semua rencananya. Tanvi mengatakan bahwa Bibi Yamini sendiri memintanya untuk tidak menikahi Ritik. Ankush menelepon Siles dan mengatakan ingin bertemu dengannya sekarang. Siles bertanya apa yang tersisa sekarang. Dia telah menghina persahabatan mereka. Ankush mengatakan telah melihat ular yang mereka lihat 20 tahun lalu, dan hidup mereka dalam bahaya. Siles bertanya mungkin dia sedang mabuk, lalu menutup teleponnya. Sivanya tiba di kuil belati dan berdoa kepada dewa untuk membantunya membunuh 5 musuhnya yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dia kemudian mulai menari dengan Sesa dan Nak Ica dari lainnya. Bayi Rafnat memintanya untuk mengambil berkah Yogi Raj Guru saat dia sedang berdoa, dan berkahnya akan berasal dari Dewa Siwa. Sivanya pergi dan duduk di depannya. Sivanya memberitahu Yogi Raj bahwa dia harus memberkatinya untuk membantunya membalas dendam. Yogi Raj melihat kejadian masa lalu, di mana Ankush dan teman-temannya membunuh orang tua Sivanya dan memberkati menjadi Sada Suhakan. Sivanya bertanya, mengapa dia tidak memberkatinya untuk membunuh pembunuh orang tuanya. Yogi Raj mengatakan ini adalah kata-kata Dewa Siwa dan bukan miliknya. Dewa Siwa menolak pernikahannya dan terserah padanya untuk mencintai atau membenci suaminya. Tapi dia tetap harus melindungi suaminya dari semua bahaya. Sivanya sampai di rumah dengan avatar Nagin. Amrita yang mabuk berjalan sambil menutup matanya, mencari kamarnya dan menginjaknya. Lalu berpikir sudah tiba di kamarnya. Dia tidur di lantai dan berpikir siapa yang di dekatnya. Amrita membuka matanya dan terkejut melihat ular. Dia panik dan lari. Angat datang dan Amrita berkata melihat ular. Angat berkata dia sedang mabuk. Amrita menunjuk lantai, dan Angat melihat lantai. Angat pun tertawa. Sivanya kembali ke kamarnya dan menghilangkan racun dari mata Ritik. Ritik bangun dan bertanya apa yang kamu lakukan. Sivanya gugup dan mengatakan hanya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Ritik melihat kerudungnya tersangkut di kancingnya dan menggodanya.
Sifanya gugup dan malu. Ritik berkata dirinya bercanda. Sifanya tersenyum dan tidur di tempat tidurnya. Ritik tidur di lantai dan tersenyum. Pagi harinya, Amrita dan Angat ke kamar Ritik dan mengetuk pintu. Ritik tidak bangun. Mereka terus mengetuk. Ritik akhirnya bangun dan membuka pintu. Mereka memeluknya dan menyanyikan selamat ulang tahun. Mereka kemudian tidak melihat Sifanya dan bertanya di mana Sifanya. Ritik hanya diam. Setelah bersiap-siap, Ritik pun keluar. Yamini bertanya di mana Sifanya. Ritik berkata Sifanya pergi karena tugasnya sudah selesai sekarang. Yamini berkata dia menantu rumah ini dan harus tinggal di sini. Sifanya datang membawa kue dan mengatakan sedang menyiapkan kue untuk Tuan Ritik. Angat mengejek dan bertanya, apakah Ritik memintanya untuk memanggilnya Tuan? Sifanya dengan wajah yang malu mengatakan tidak. Ritik kemudian memotong kue dan semua orang menyanyikan selamat ulang tahun untuknya. Tanvi masuk dan berteriak pada Yamini bahwa dia merayakan setelah putranya menikah dengan seorang pelayan, bukan dirinya. Yamini mengatakan mengapa dia lari tanpa memberitahu. Tanvi mengatakan dia yang memintanya untuk pergi. Yamini membantah. Ramya mengatakan putrinya tidak berbohong. Tanvi berteriak pada Sifanya bahwa dia adalah seorang pelayan dan tidak akan bisa menjadi istri Ritik. Ritik memintanya untuk bersikap sopan dengan istrinya. Angkush mengendalikan situasi dan mengirim mereka keluar. Dia kemudian mengatakan akan pergi memeriksa Viren di rumah sakit. Yamini mengatakan mereka harus membatalkan pesta malam ini. Angkush mengatakan orang akan menanyai mereka, jadi mereka seharusnya tidak membatalkan pesta. Sifanya di kamarnya berpikir apa yang dirinya lakukan di sini daripada membalas dendam. Dirinya tidak boleh tertarik pada Ritik. Ritik datang dan bertanya apa yang dia gumamkan. Sifanya duduk diam. Ritik mengatakan dia seharusnya tidak merasa sedih dengan kata-kata Tanvi dan dia adalah pemilik rumah ini, bukan pelayan. Angkush pergi ke kamar kecil dan setelah bercukur mengoleskan gel sabun di wajahnya. Air keran berhenti. Dia mencari air dan membukanya. Seekor ular keluar dari situ dan lari. Dia mencuci wajahnya dan mendengar seseorang memanggilnya Mali kakak, tukang kebun dan Angkush terkejut melihat dia adalah Yamini. Angkush bertanya apakah dia sudah gila. Yamini terus memanggilnya tukang kebun. Baik sahabat YouTube, demikian alur cerita film India Nagin episode 5. Tunggu sinopsis episode berikutnya, hanya di Sinopsis Office Channel. Jangan lupa berikan komentarnya ya, terima kasih.